Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, pagi, pagi untuk semua siswa SMK Telkom Jakarta. Perkenalkan, saya dengan Bu Dina Amalia akan mengajarkan materi fisika kelas 12 semester 1 mengenai gelombang elektromagnetik. Oke, pendahuluan. Di sini Ibu akan menjelaskan gelombang elektromagnetik. Apa itu gelombang elektromagnetik? Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dihasilkan dari perubahan medan magnet dan medan listrik secara berurutan, di mana arah getar vektor medan listrik dan vektor medan magnet saling tegak lurus. Nah, gelombang elektromagnetik ini tidak memerlukan media rambat dalam membawa muatannya ya. Nah, gelombang elektromagnetik ini tidak terlepas dari teori Maxwell ya. Maksudnya teori Maxwell ini yang menyatakan bahwa jika perubahan medan magnet dapat menghasilkan medan listrik, maka sebaliknya medan listrik juga dapat menghasilkan medan magnet. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Yang pertama, perubahan medan listrik dan medan magnet terjadi pada saat bersamaan. Nah, di sini ada dua, yang H itu adalah medan listrik. Medan listrik dan medan magnet itu memiliki harga maksimum dan harga minimum pada saat dan tempat yang sama. Yang kedua, gelombang elektromagnetik ini tidak memiliki muatan, ya, tidak dapat disimpangkan dalam medan listrik maupun medan magnet. Nah, merambat dalam arah garis lurus. Lalu sifat yang ketiga, arah medan listrik dan medan magnet itu saling tegak lurus dan keduanya tegak lurus terhadap arah rambatan gelombang. Maksudnya, gelombang elektromagnetik ini termasuk gelombang transversal. Lalu sifat yang keempat, gelombang elektromagnetik dapat mengalami beberapa peristiwa. Yang pertama ada refleksi, itu adalah pemantulan. Yang kedua adalah refraksi atau pembiasan. Yang ketiga interferensi atau perpaduan. Yang keempat difraksi, yaitu lenturan atau hamburan, dan yang terakhir adalah polarisasi atau pengutupan. Nah, cepat rambat gelombang elektromagnetik ini dipengaruhi dari dua. Yang pertama adalah sifat kelistrikan atau permitivitas listrik. Itu untuk ruang hampa, epsilon bernilai 8,85 dikali 10 pangkat minus 12 kolom per Newton meter persegi. Lalu yang kedua, itu adalah sifat kemagnetan atau permeabilitas magnetik. Itu untuk ruang hampa, epsilon 0 bernilai 4 pi kali 10 pangkat minus 7 Weber per ampere. Nah, cepat rambat gelombang itu jika nilai permitivitas atau epsilon 0 dan permeabilitas atau mu 0 kita substitusikan ke dalam persamaan yang di atas, maka kita dapat cepat rambat gelombang atau C itu sama dengan 1 per akar dari epsilon 0 dikali mu 0. Berarti C sama dengan 1 per akar dari 8,85 kali 10 pangkat minus 12 kita kalikan dengan 4 pi kali 10 pangkat minus 7. Maka cepat rambat gelombangnya kita dapatkan itu adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang spektrum gelombang elektromagnetik. Nah, spektrum gelombang elektromagnetik itu merupakan macam-macam dari gelombang elektromagnetik ya. Nah, itu terdiri dari beberapa macam. Yang pertama adalah gelombang radio. Yang kedua adalah gelombang microwave. Yang ketiga adalah infrared atau sinar inframerah. Yang keempat adalah cahaya tampak atau visible. Yang kelima adalah ultraviolet, yang keenam adalah X-ray, dan yang terakhir adalah gamma ray. Ini Ibu urutkan dari
panjang gelombang terbesar sampai panjang gelombang terendah. Gelombang radio. Nah, gelombang radio ini memiliki rentang yang cukup besar ya. Nah, gelombang radio ini biasa digunakan untuk mentransmisikan sinyal untuk jarak yang sangat jauh dan tidak bisa dicapai oleh gelombang inframerah. Nah, gelombang radio ini memiliki frekuensi yang berkisar antara 10 kHz sampai 1 GHz. Biasanya, gelombang radio ini dihasilkan oleh muatan-muatan listrik dan yang dipercepat melalui kawat penghantar. Nah, gelombang TV mempunyai frekuensi lebih tinggi daripada gelombang radio, di mana gelombangnya ini dapat merambat lurus dan tidak dipantulkan oleh atmosfer bumi. Nah, biasanya gelombang radio ini biasa digunakan oleh stasiun TV, radio, dan alat komunikasi lainnya. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan gelombang mikro. Nah, gelombang mikro ini biasa digunakan untuk alat komunikasi memasak atau radar ya. Kalau misalkan untuk memasak itu contohnya adalah microwave ya. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan gelombang inframerah. Apa itu gelombang inframerah? Gelombang inframerah itu tidak dapat dideteksi oleh spektrum cahaya merah yang biasanya digunakan untuk memindahkan satu bentuk energi dan tidak terlalu besar. Contohnya, gelombang inframerah ini biasa digunakan untuk memotret permukaan bumi dari ruang angkasa dan juga digunakan sebagai remote TV ya, yang biasa kita gunakan sehari-hari. Nah, lalu ada cahaya tampak. Apa itu cahaya tampak? Nah, cahaya tampak ini atau cahaya visible ini cahaya yang dapat ditangkap oleh mata manusia ya, penglihatan mata manusia. Nah, cahaya tampaknya ini itu kan antara sekitar dari 430 nanometer sampai 690 nanometer. Tapi yang cahaya tampak yang dapat dilihat oleh mata normal manusia itu hanya menerima dari 400 nanometer sampai 700 nanometer. Nah, cahaya tampak ini terdiri dari berbagai warna. Ada warna ungu, ada warna biru, terus hijau, hijau ini ya. Ini biru. Terus ada warna kuning, ada warna orange, dan ada warna merah. Lalu ada sinar ultraviolet. Nah, sinar ultraviolet itu mempunyai frekuensi antara 10 pangkat 15 Hz sampai 10 pangkat 16 Hz. Nah, sinar ultraviolet ini juga disebut gelombang pendek ya. Kenapa gelombang pendek? Karena gelombangnya hanya berkisar cuma 1 Hz ya, dari 10 pangkat 15 sampai 10 pangkat 16. Ada beberapa hewan, termasuk burung, reptil, dan serangga ini dapat melihat atau mencapai sinar ultraviolet ya. Terus banyak buah-buahan, bunga, dan benih juga terlihat jelas dibandingkan dengan penglihatan warna manusia. Lalu ada juga sinar X. Nah, sinar X ini mempunyai panjang gelombang antara 100 nanometer ke 100 picometer. Nah, dia panjang gelombangnya sangat pendek ya. Nah, untuk jangkauan frekuensinya itu antara 10 pangkat 16 Hz sampai 10 pangkat 20 Hz. Sinar X biasa digunakan dalam medis ya. Biasa dipakai dokter itu untuk melihat organ tubuh manusia ya, atau mendiagnosa suatu pasien. Tapi sinar X ini juga dapat digunakan di bandara penerbangan. Jadi digunakan untuk melihat isi tas atau koper. Lalu ada sinar gamma. Apa itu sinar gamma?
Nah, sinar gamma ini mempunyai frekuensi antara 10 pangkat 20 Hz sampai 10 pangkat 25 Hz. Nah, dihasilkan oleh atom-atom yang tidak stabil. Ya, yang tidak stabil yang tidak stabil pada proses intinya. Selanjutnya, kita menghitung panjang gelombang dan frekuensi. Nah, cepat rambat gelombang elektromagnetik dinyatakan dengan panjang gelombang dan frekuensi, di mana C sama dengan lambda dikali dengan F. Lambda adalah panjang gelombang dengan satuan meter, ini lambda, dan frekuensi atau F itu satuannya adalah Hertz. Nah, cepat rambat gelombang elektromagnetik ini nilainya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Oke, kita masuk ke contoh soal. Di sini Ibu punya contoh soal. Radio Ersis FM mengudara dengan panjang gelombang 3 meter. Pada frekuensi berapakah radio itu dapat ditangkap dengan jelas? Di sini kita mengetahui bahwa panjang gelombangnya itu adalah 3 meter. Nah, persamaan yang digunakan adalah C sama dengan lambda dikali frekuensi, di mana C-nya itu adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Karena ditanyanya frekuensi, maka rumusnya adalah F sama dengan C per lambda. Kita masukkan C-nya itu adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per second, dan lambdanya adalah 3 meter. Jadi 3 kali 10 pangkat 8 dibagi 3. Maka hasilnya adalah 1 kali 10 pangkat 8 Hz. Jadi frekuensi radio tersebut adalah 100 MHz. Nah, kenapa 100 MHz? Itu kita konversikan dari 1 kali 10 pangkat 8 Hz ke megahertz. 1 megahertz adalah 10 pangkat 6. Berarti kita bagi saja. 1 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan 1 kali 10 pangkat 6. Maka hasilnya adalah 100 megahertz. Oke, demikian presentasi dari Ibu. Semoga materi yang diajarkan dapat bermanfaat bagi kalian. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.